Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Berita TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini Senin 7 Agustus 2023 masih bersama saya Khairul Fahmi dan juga narasumber kita ada Bapak Ibnu Hafaz selaku petani dan juga ada Bapak Sigit Sujatmiko selaku akademisi dan tema kita masih mengenai waspada musim kemarau. Kita kembali bersama dengan Bapak Ibnu Hafaz nih untuk selaku petani terlebih dahulu. Nah, Pak Ibnu, untuk sistem irigasi di Kota Bengkulu ini seperti apa? Apakah pembagian dari sistem irigasi di Bengkulu ini sudah merata ke seluruh petani yang ada di Kota Bengkulu khususnya, atau seperti apa? Bisa diceritakan sedikit nggak Pak? Kalau untuk irigasi teknis di Kota Bengkulu ini mungkin dari luas sawah yang lebih kurang 1.500 hektar yang ada di Kota Bengkulu, mungkin yang irigasi teknis itu sekitar 600 sampai 700 hektar, berarti 50% yang ada irigasi. Karena memang wilayah-wilayah seperti Kecamatan Muara Bangkahulu itu memang sumber airnya itu tidak ada kan, jadi hanya mengandalkan air hujan, air sungai-sungai yang mengalir itu yang bisa di air ke sawah. Tapi kalau untuk wilayah seperti Singgaran Pati, mereka ada sumber airnya danau dan dam tak sudah. Ya, betul. Jadi yang memanfaatkan air danau sudah itu irigasinya sudah tersedia. Jadi itulah maka pada saat seperti musim kemarau ini mereka secara bergantian itu mengelola lahan pertanian. Oke, itu khusus untuk petani yang di Singgaran Pati ya? Iya, di khusus Singgaran Pati dan wilayah Singgaran Pati termasuk juga Sungai Serut itu dia masih bisa memanfaatkan sumber air dan tetap sudah yang memiliki irigasi yang sudah permanen kan. Jadi, tapi wilayah-wilayah seperti Rawa Makmur, Kandang Limun itu mereka sumber airnya tidak ada kan. Walaupun ada itu sumber airnya. Jadi mereka hanya mengandalkan air hujan. Sungai Serut itu ya, harus butuh mesin pompa kan. Nah, jadi mereka hanya mengandalkan air hujan. Nah, itu maka mereka itu peluangnya pada musim kemarau itu gagalnya itu sangat besar kan, berbeda dengan yang di titik-titik yang ada irigasi teknis tadi kan. Nah, kalau memang masalah tanaman diganti tanaman lain tadi, memang kami petani ini sudah pernah mencoba itu kan. Kalau lahan-lahan kita sedikit ya bolehlah kita cobakan. Tapi kalau 1 hektar kita mau robah tanaman misalnya dari biasa padi kita robah ke kedelai atau jagung, itu mungkin kan biayanya lebih besar dari padi. Karena untuk pertanian padi ini biayanya itu tidak begitu besar dibandingkan dengan untuk tanaman-tanaman lain. Itulah maka petani itu kalau mereka sangat tertarik dengan padi. Kalau mereka akan robah itu mereka akan butuh biaya yang lebih besar, dan lagi memang ilmunya mungkin memang agak kurang di masalah perkebunan. Jadi mereka tetap harus menanam padi pada musim kemarau. Oke, baik Pak. Nah, apakah irigasi dari Danau dan Tak Sudah itu tidak bisa sampai ke yang Rawa Makmur itu sendiri Pak? Untuk irigasi dari Danau dan Tak Sudah itu hanya bisa dipakai oleh sekitar 20 kelompok tani yang ada di Kota Bengkulu ini. Cuma 20 kelompok yaitu, tani? Kelurahan Dusun Besar, Jabatan Kecil Panorama, kemudian daerah Tanjung Agung, Tanjung Jaya. Nah, itu terdiri dari sekitar lebih kurang 20 kelompok yang bisa memanfaatkan air danau itu kan. Jadi kalau wilayah-wilayah seperti Muara itu mereka tidak bisa memanfaatkan air dari danau dan dam tak sudah. Nah, dalam keadaan seperti ini, air danau dan dam tak sudah itu memang sudah kritis, sudah 50% berkurang kan. Jadi peluangnya untuk mengairi sawah itu sangat sedikit. Itulah makanya salah satu caranya kami petani-petani di wilayah itu harus bergantian. Jadi pintu airnya itu dibuka mungkin hanya tidak begitu dibuka habis kan, hanya setengah, tapi airnya harus digantian. Tetapi kalau mau kita buka peluang maka air itu tidak juga mencukupi. Jadi salah satu caranya untuk mengatasi kami bersawah musim kemarau di wilayah Kecamatan Singgaran Pati itu hanya secara bergantian menggunakan air. Oke, cara bergantian menggunakan air ya. Itu apakah berhasil untuk cara tersebut? Nah, itu mungkin peluang berhasilnya itu cukup tinggi juga, itu sebenarnya sekitar 70% walaupun keadaan seperti ini. Kalau wilayah yang irigasinya itu bagus, itu masih berpeluang untuk menghasilkan. Oke. Untuk kualitasnya sendiri Pak, kualitas padinya sendiri dengan sistem yang tadi diubah tentunya apakah berpengaruh atau tidak? Kalau
hasil varietas padi pada musim kemarau ini, kalau fasilitas misalnya hasil seperti hasil gabah, hasil berasnya, malah itu pada musim kemarau ini mereka akan lebih bagus hasilnya itu kan. Karena dia akan lebih bagus itu karena mungkin padi ini kan sebenarnya dia tuh bukan tanaman air sebenarnya padi itu, tapi padi itu hanya butuh air sebenarnya kan. Jadi kalau sudah ditanam itu mereka cukup dengan hujan 1 kali 1 minggu, tidak perlu lagi digenangan air. Nah, itulah padi itu kan dia akan timbulnya itu cukup bagus juga pada musim kemarau, asal masih ada siraman-siraman hujan seperti berapa hari kemarin kan hujan itu ada terus sebenarnya tapi sedikit kan. Tapi untuk membasahi tanaman untuk hidup itu boleh. Tetapi kalau misalnya kalau kita dari mengelola pertanian itu memang harus membutuhkan air yang cukup banyak. Tapi kalau padi kita sudah hidup sudah umur 1 bulan, kita hanya cukup siraman. Siraman. Nah, ya, siraman air aja kan. Oke, baik. Kita ke Pak Sigit Sujatmiko nih, selaku akademisi nih. Ini menyikapinya nih Pak, apakah dari kacamata akademisi untuk kualitas padi yang tadi musim kemarau sama musim hujan itu apakah lebih bagus musim kemarau atau musim hujan sendiri? Kalau menurut dari kacamata akademisi, kalau dari petani tadi itu lebih bagus musim kemarau katanya Pak. Ya, gini, kalau dari sisi kualitas itu sebenarnya bukan kaitannya dengan air ya. Kualitasnya lebih ke arah sumber nutrisinya, paling tidak kayak gitu. Air itu sebenarnya untuk kebutuhan saat proses vegetatifnya itu bagus, ya cukup. Nah, Pak Ibnu benar. Jadi memang selama ini kan memang gambaran kita kalau air padi itu tanamannya harus digenangi terus gitu. Betul. Padahal sebenarnya enggak itu. Enggak perlu, Cukup ini. Pengenangan tuh kadang-kadang memang konsepnya untuk mengendalikan gulma. Itu ya. Tapi orang awam melihatnya kalau di sawah itu kegenangan air itu selalu ada genangan karena air. airnya cukup kan, jadi cukup. digenangi sehingga ngolah gulmanya jadi berkurang kan gitu. Padahal sebenarnya enggak, benar Pak Ibnu. Jadi dia enggak perlu harus sampai mengenangi sampai berhari-hari, itu salah sebenarnya. Jadi boros akhirnya. Iya, boros. Jadi boros jadi. Nah, sehingga kualitas itu ujungnya memang pertama tidak terkait dengan jumlah air ininya tadi harus banyak segala macam, tapi lebih ke nutrisinya. Cuma memang justru kalau di ujung menjelang panen itu kebanyakan air, malah justru kualitasnya menjadi masalah karena terlalu basah ya Pak ya. Kita mengendaki supaya lebih kering kan gitu. Jadi kualitas itu lebih dipengaruhi oleh lingkungan, pasti ya, termasuk air, tapi bukan harus banyak airnya itu menyebabkan kualitas menjadi lebih bagus ya. Oke, baik. Berapa persen untuk padi sendiri membutuhkan air sendiri kalau menurut akademisi? Proses jadi nanam padi itu kalau padi sawah nih ya, bukan padi gogo ya, itu pasti butuh banyak air saat mengolah lahan ya. Itu. Kalau hitung-hitungannya akademisi itu saat mengolah lahan itu paling tidak diperlukan sekitar 120 mm. Artinya 1 bulan basah tadi itu sudah cukup untuk mengolah lahan. Terus baru penanaman. Nah, kemudian pada periode nanam setelah pindah tanam Pak ya, kan kita bibitkan dulu. Pindah tanam sekitar biasanya 15 hari itu butuh air itu. 15 hari itu tuh perlu ada air yang cukup juga, tapi juga sekitar paling tidak maksimal nggak nyampe sekitar 150 lah milimeter itu. Itu artinya kalau di Bengkulu itu hujan-hujan di bulan Maret April lah ya, itu cukup. Bukan Januari. Kalau Januari itu bisa sampai 300 sampai 350 mm. Hujan itu banyak banget itu, kebanyakan itu sebenarnya. Kayak gitu. Nah, apalagi kalau menjelang mudah pengisian biji ya, itu perlu air tetap, tapi juga tidak mengenang. Tapi menjelang panen itu harapannya jangan terlalu banyak air lagi ya. Karena harus kita keringkan ya. Gabah kering panen itu biasanya kan sekitar berapa? 16% Pak ya, sampai 20. Jadi kalau basah ya bisa sampai 25 30, kita terpaksa jemurnya kerepotan. Banyak juga yang bangkrut gara-gara terlalu banyak hujan panen. Hujan itu banyak itu banyak juga ya. Padi jatuh harga tuh ketika musim hujan panen, musim hujan tuh harga padi jatuh. Baik, jadi berarti harus balance itu. Harus balance musim ya. Jangan ke musim kemarau terlalu, jangan musim kehujanan terlalu gitu ya Pak ya. Baik, kalau gitu pemirsa kita akan jeda kembali, tetap bersama kami di Berndu TVRI Bengkulu.